Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan, mahasiswa Teknik Informatika dari Institut Teknologi PLN. Teman-teman, bayangkan suatu hari kalian itu lagi sibuk, tiba-tiba ada telepon masuk, pas diangkat, terdengar kayak suara ibu kalian nangis, panik karena kecelakaan. Terus dia minta transfer duit saat itu juga. Nah, suaranya itu mirip banget 100%. Kalau kalian langsung percaya dan panik, hati-hati. Persis 100%. Bisa jadi itu kalian itu sedang jadi korban kejahatan AI voice cloning. Nah, hari ini saya akan membedah tuntas modus kejahatan siber yang marak ini dan pastinya gimana cara kita akan melindungi keluarga kita. Evolusi penipuan digital. Kita masuk ke latar belakangnya dulu. Penipu itu senangnya kirim link APK pura-pura jadi kurir paket. Dulunya kan. Nah, kalau sekarang itu mereka itu udah berevolusi jadi menggunakan pakai generatif AI yang mereka tuh nggak perlu lagi susah-susah. Cukup cari sampel suara kerabat kita yang ada di media sosial, entah itu dari video TikTok, Instagram Reels, atau voice note yang bocor. Cuma butuh durasi beberapa detik saja. AI sudah bisa menjiplak intonasi dan gaya bicara korban dengan sangat akurat. Nah, bagaimana cara mereka bekerja itu? Nah, secara garis besar itu mereka tuh memiliki tiga tahap, teman-teman. Nah, pertama itu dia ekstraksi suara. Pelaku itu memandang jejak digital audio korban dari ruang publik di internet tanpa memerlukan izin. Nah, yang kedua, voice cloning. Sampel suara tadi itu mereka masukkan ke software AI. Penipu itu tinggal mengetik teks apa yang mau diucapkan dan AI akan mengeluarkan output suara yang persis dengan suara korban. Contoh AI-nya itu banyak, teman-teman. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah contohnya itu ada yang pakai apa ya namanya itu, adalah pokoknya itu AI suara gitu. Nah, untuk yang ketiga itu social engineeringnya. Nah, di sini itu mereka menelpon target dengan skenario darurat. Kenapa darurat? Karena penipu itu tahu saat manusia sedang panik, logika dan nalar kritisnya itu pasti akan mati, sehingga mereka itu akan langsung menuruti perintah penipu. Lanjut ke bagian slide 4, fakta dan data lapangan survei 2026. Ini tuh bukan cuma sekedar teori belaka, berdasarkan survei dan kuesioner yang saya lakukan terhadap responden yang mayoritasnya itu adalah mahasiswa melek teknologi. Hasilnya itu cukup mengejutkan, sebanyak 42% target operasi itu mengaku pernah menerima telepon mencurigakan yang suaranya itu mirip kerabat mereka, dan yang bikin lebih waspada lagi, 21%-nya itu masih rentan terbawa emosi yang mengaku berpotensi langsung percaya atau panik menuruti instruksi pelaku. Bayangkan aja, yang paham teknologi aja masih bisa terjebak bias emosional, apalagi masyarakat awan dan orang tua kita. Nah, dampak positif dan negatifnya. Dia itu ibaratkan pedang bermata dua, teman-teman. Teknologi itu tuh punya sisi terang dan gelap. Sisi positifnya, AI voice cloning ini sangat membantu industri kreatif untuk dubbing atau di bidang medis, untuk membantu pasien yang kehilangan pita suara agar bisa kembali berbicara dalam tanda kutip. Tapi sisi negatifnya itu, selain kerugian finansial yang besar, kejahatan ini tuh juga memicu namanya krisis epidemik. Maksudnya tuh epistemik, yang artinya masyarakat itu jadi kehilangan rasa percaya kita. Nah, jadi curigaan dan paranoid saat ditelepon keluarga sendiri. Ini jelas itu merusak tatanan interaksi sosial itu. Tuh. Untuk lanjut ke langkah 6, yaitu namanya langkah mitigasi atau pre-banking. Terus gimana dong solusinya kan kalau kita ditanya tuh? Tenang, kita bisa melakukan mitigasi awal atau pre-banking. Saya itu merekomendasikan langkah utama, tiga langkah utama. Nomor satu itu terapkan prinsip zero trust. Jangan percaya siapapun. Kalau ada telepon darurat yang meminta uang, matikan segera. Lalu kalian yang proaktif menelpon balik ke nomor asli keluarga kalian untuk verifikasi, atau
kita nggak usah telepon aja, tunggu nomor asli yang nelpon. Biasanya juga itu bisa jadi nomor telepon yang keluarga kita itu udah dibajak oleh penipunya juga gitu. Nomor dua, buat family password. Nah, kayak family password nih, kita itu harus mensepakati satu kata sandi rahasia di keluarga kita, kayak kunci biru atau merah kuning. Nah, gitu. Saat ada yang menelpon panik, tes mereka dengan meminta menebak password keluarga. Kalau tidak bisa jawab, itu fix penipuan AI. Nah, di situ itu family password ini pasti dia kayak bilang, aduh lupa bu, aku nggak tahu, panik karena panik gini 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 gini. Jadi mereka tuh pasti kayak gitu tuh jawabnya. Kita harus tenang aja kalau di sini dia mereka nggak jawab, ya udah matiin aja langsung. Nah, untuk nomor tiga itu jaga privasi biometrik. Stop menggugah voice note atau curhat panjang lebar di media sosial dengan akun publik. Ingat, suara kalian itu data biometrik yang sangat berharga. Nah, untuk sebagai penutupnya, literasi digital itu saja belum cukup kalau tidak diimbangi dengan ketenangan emosional. Jadilah netizen yang cerdas dan jangan biarkan diri atau keluarga kalian menjadi korban identitas sinterik. Edukasikan informasi ini ke orang-orang terdekat kalian. Saya, Rahmat Ramadan, terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.